Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan tentang permasalahan bisnis. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Bayhaqi Hakim dan rekan saya Muhammad Razak Zoki Setiawan. Baik, yang pertama adalah kurangnya rasa percaya diri. Mungkin kita tidak mengetahui bahwa ternyata ada sebagian pengusaha yang ingin memulai bisnisnya tetapi kurang percaya diri. Umumnya, hal ini banyak dialami oleh para pengusaha baru atau pemula. Mereka cenderung kurang percaya diri dengan bisnis yang sedang dijalankan atau yang akan dijalankan, sehingga bisnisnya ini tidak dikenali oleh target marketnya sendiri. Padahal, dengan rasa percaya diri yang tinggi, seseorang pengusaha telah melakukan branding secara tidak langsung terhadap produk dan jasa yang dijualnya dan akan lebih mudah dikenali. Yang kedua, masalah waktu. Bisnis dan waktu apakah memiliki hubungan? Tentu saja. Waktu ternyata sering menjadi masalah yang dihadapi banyak pengusaha, di mana mereka tidak bisa membagi waktunya dengan baik. Beberapa pengusaha yang kurang tepat dalam mengatur manajemen waktu akan sering mengalami beberapa masalah seperti terlambat meeting, sakit, hingga kehilangan klien potensialnya. Menjadi pengusaha harus bisa mengatur waktu dengan baik dan maksimal dengan cara mencoba untuk membuat jadwal untuk pribadi sehingga semua rencana bisnis dapat berjalan semestinya. Yang ketiga adalah masalah promosi. Kurang dikenalnya baik produk dan bisnis yang seseorang pengusaha geluti, pertanda kurang promosi atau promosi yang dilakukan mengalami kegagalan. Salah satu ujung tombak suatu produk atau perusahaan adalah promosi alias pengenalan produk ke masyarakat. Promosi bisa dilakukan dengan berbagai cara, termasuk iklan di televisi atau majalah. Dapat juga memanfaatkan sosial media dan jejaring sosial secara maksimal untuk berpromosi. Yang keempat, masalah pemasaran. Ide-ide dan produk bisnis akan berkembang dengan baik lewat tim pemasaran ini. Tidak heran pihak pemasaran salah satu ujung tombak maju atau tidaknya sebuah usaha. Seringkali sebuah usaha tidak memiliki tempat untuk memasarkan produknya, sehingga bukannya untung yang diperoleh, melainkan kerugian. Tim pemasaran ini akan mencari tahu strategi yang atas tren yang sedang terjadi, sehingga pihak perusahaan bisa meyakinkan produk yang mereka hasilkan sukses di pasaran. 5. Berpindah bidang bisnis. Masalah yang paling sering dialami para pengusaha, terutama bagi pengusaha pemula, adalah kondisi bisnis yang ternyata sepi dan kurang berkembang. Jika mengalami hal ini, biasanya mereka akan berpindah ke sektor bisnis yang baru. Tidak selesai sampai di situ, ternyata bisnis baru yang sudah dimulai juga dinilai kurang laku. Akhirnya, pengusaha tersebut berpindah lagi ke jenis bisnis yang lainnya. Berbisnis seperti ini merupakan masalah bisnis yang akan membuat usaha tidak berkembang. Jika seorang pengusaha mendapati bisnis yang sepi dan kurang berkembang, yang harus seorang pengusaha lakukan adalah fokus dan pikirkan strategi baru untuk mengembangkan bisnis. 6. Manajemen keuangan yang buruk. Tentu saja, masalah keuangan dalam bisnis merupakan masalah bisnis yang paling krusial. Pengelolaan keuangan untuk bisnis harus seimbang antara pengeluaran dan penerimaan. Salah mengatur keuangan dapat menyebabkan bisnis seorang pengusaha bangkrut. Untuk mengatasi hal ini, seorang pengusaha harus memiliki pembukuan yang baik agar bisa menentukan keputusan bisnis yang tepat. 7. Persaingan harga. Ini adalah masalah yang sering terjadi saat ini. Banyaknya pesaing yang berani memberikan harga lebih murah, membuat seorang pengusaha ingin menurunkan harga jual. Dengan menurunkan harga, otomatis margin keuntungan yang didapat menjadi kecil. Untuk keluar dari masalah ini, jangan pernah seorang pengusaha menurunkan harga. Tapi, cobalah memberikan harga yang cocok sesuai dengan kualitas yang diberikan. Lalu, berikan pelayanan yang baik dan membuat pelanggan puas. Kenapa? Karena tidak semua konsumen menginginkan harga yang murah. Tapi ada juga konsumen yang mencari produk atau barang dengan kualitas bagus dan bisa memberikan kenyamanan dalam berbelanja. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih juga atas perhatiannya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Nun wal kolami wa mayasturun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.